karunia-Nya bagi hidup kami. Yang terlebih kami menyukuri segala berkat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami telah Engkau selamatkan dengan kasih karunia Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami sudah siap diberkati lewat isi pikiran Tuhan kepada kami, jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Roh-Mu yang menyala-nyala terus dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh fokus dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih kami dikuatkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan saat ini. Salam. Salam kudus buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena itulah yang senantiasa yang Tuhan inginkan, dan kita bersyukur selalu. Sekalipun saudara-saudara tentu banyak tantangan pergumulan yang dihadapi, tapi kita bersyukur pada siang hari ini Tuhan Yesus senantiasa melalui kuasa Roh Kudus-Nya kita dituntun dari rumah kita masing-masing sampai tiba di tempat ini dengan satu tujuan, kita hanya boleh memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah kita saat ini fokus dalam kebenaran firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pada siang hari ini untuk kita boleh sama-sama diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Ya. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia, judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Ayat 3 saya akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Baik, puji Tuhan. Luar biasa saat ini kebenaran firman Tuhan yang telah kita boleh baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu Saudara kasih, kita sekilas dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran ini. Kalau kita merenung, ini khusus untuk sudah berkeluarga, ya. Kalau kita mereview atau kembali di tahun-tahun atau kita sebelum nikah, ya. Tentu kita sudah jelas, ya, ada suatu rencana kita untuk berkeluarga. Nah, tapi saudara kasih, ada juga saudara kasih yang namanya berkeluarga, ada yang dijodohkan, ya, dijodohkan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa berkeluarga. Ada juga itu. Nah, ada juga yang selalu bergumul kepada Tuhan, dia berdoa supaya pasangan hidupnya ada. Dan ada juga ya yang lain, mungkin ya mereka terus membina hubungan
kasih satu dengan yang lain, artinya laki-laki dan perempuan ini supaya mereka boleh berkeluarga. Ya, sekalipun terlepas dari apa yang kita jawab dan kita alami saudara kasih, ya, tapi kita sangat harus yakin ketika sudah ada pasangan kita saat ini, kita sangat yakin bahwa kita suami istri ini telah dipilih, ya, telah dipilih Tuhan sebelumnya supaya suami istri ini boleh membentuk suatu keluarga. Nah, itu. Jadi kalau kita saat ini suami istri, ya, ada suami istri di sini, ya, kita sangat yakin bahwa kita sebelumnya sudah dipilih, ya, sudah dipilih bahwa kita itu tidak akan pernah diceraikan oleh siapapun kecuali karena kematian. Itu harus kita imani dan kita camkan di dalam setiap hidup kita. Sehingga kalau saat ini saudara kasih yang berbahagia, yang sebentar kita nanti akan lakukan, ya, pemberkatan pernikahan saudara kita Tobing dan Boru Simorangkir, ya, saya sangat yakin bahwa ini adalah pilihan Tuhan, ya, pilihan Tuhan yang senantiasa sudah disepakati dan sudah dijamin oleh Tuhan bahwa saudara pasti berbahagia, dan walaupun ada tantangan-rintangan, tidak akan pernah, ya, ada perceraian kecuali karena kematian. Itu harus dicamkan saudara kasih, sehingga kita hidup ini betul-betul ada semangat, ada tujuan yang jelas di dalam setiap keluarga kita. Ya, oleh karena itu, maka Paulus mengatakan saat ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Inilah suatu surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus, karena kasih karunia Tuhan bahwa dia selalu merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan, sehingga dia pertama-tama Paulus mengatakan, syukur kepada Allah Bapa karena di dalam Kristus Allah telah mengaruniakan. Nah, Allah, ya, telah memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Ya, telah, bukan akan, tapi telah diberikan. Jadi kita sudah diberikan, ya, kekayaan di dalam surga. Jadi kalau saat ini kita di dunia ini saudara kasih, kekayaan-kekayaan itu sebenarnya jujur saja kita tinggal menikmati sebenarnya. Tetapi jangan salah, kalaupun ada lebih dari kita, jangan kita menganggap bahwa kita tidak diberkati, tidak, ya. Kita harus lihat saat ini kondisi tentang berkat ini. Kita harus bisa bilang, artinya walaupun, ya, secara dunia banyak orang saat ini mengagungkan supaya dan bercita-cita supaya dia kaya, ya, kaya di dunia ini. Ya, buktinya kita lihat banyak anak-anak saat ini bagaimana caranya, ataupun yang ada banyak orang berusaha, ya, baik supaya sekolah, baik itu supaya ada keahlian, supaya dia bekerja, dan bahkan dia supaya dia boleh mendapatkan gaji yang besar, sehingga dengan gaji itu dia bisa beli apa saja. Seperti itu. Sehingga dia boleh dikatakan kaya. Tetapi ingat saudara kasih, itu juga bagus, tetapi sangat diinginkan oleh Tuhan kepada kita saat ini, ya, supaya kita supaya kita dan kita sudah sangat yakin bahwa karunia berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada kita. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini yang banyak orang tidak tahu saudara kasih. Apa sih kekayaan-kekayaan? Kenapa saya bisa terima itu saudara kasih? Ya, mengapa saat ini bahwa saya telah menerima itu? Ya, itu mungkin ada suatu pertanyaan dalam hidup kita. Sehingga dikatakan di ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus itu, ya, kita sudah dikatakan bahwa kita ini yang ada di tempat ini, baik juga yang mengikuti live streaming, ya, dan Facebook, kita sangat beriman
bahwa sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, saudara kasih. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, saya sangat yakin seperti firman Tuhan ini boleh dikatakan kita sudah dipilih sebelumnya. Berarti saudara kasih, kita ini adalah orang-orang yang istimewa, saudara kasih. Supaya kenapa, saudara kasih? Nah, dikatakan saudara kasih, ya, kita dikatakan supaya kita dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ya, silakan Bapak Ibu di depan, boleh, silakan. Ya, kita teruskan. Supaya kita, ya, dia sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi kita saat ini, saudara kasih, kita harus bersyukur. Kita harus senantiasa benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kekudusan dan kita tidak bercacat. Ada mungkin pertanyaan saat ini, bagaimana saya, saudara kasih, saya bisa kudus? Apalagi kalau nama kata kudus, kalau dalam bahasa Batak itu badia, ya, badia. Nah, jadi kita memang kudus itu bukan karena kebaikan dan karena usaha kita, ya. Ini kita harus camkan dulu, saudara kasih, supaya kita paham, saudara kasih, bagaimana kita dikatakan. Kalau tadi saya katakan kita adalah orang kudus. Mengapa kita katakan orang kudus? Bukan karena kita tinggi hati, tidak. Tetapi karena kita harus yakin dan kita harus tahu bahwa dulu kita memang adalah orang berdosa, ya. Orang berdosa dan tidak akan bisa masuk kepada surga. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah kudus. Sedangkan dulu atau orang berdosa itu sudah berdosa. Jadi orang berdosa dengan orang kudus tidak akan pernah bisa ketemu. Supaya kita bisa untuk kita kepada kemuliaan atau kepada Tuhan yang sudah siapkan itu surga selama-lamanya, kita harus kudus. Nah, dengan itulah Yesus Kristus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya. Dia rela dan dia rela menderita dan sampai dia mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi tidak sebagian, segala dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan 1 Petrus 3:18 dikatakan, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Kita belum lahir ini, Pak, Ibu. 2000 tahun yang lalu Kristus mati satu kali. Ya, satu kali untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi kalau kita saat ini, saudara kasih, dikatakan kudus, nah itu karena kasih karunia Tuhan. Baik, saudara kasih. Nah, saat ini ada berkat yang kita akan memang bisa pahami, sehingga kita harus betul renungkan dan kita sikapi dalam hidup kita. Yang tadi pertama-tama kita sudah saya katakan bahwa kita secara status kita saat ini, secara identitas kita, kita sudah beriman bahwa kita itu adalah orang kudus, bukan lagi orang berdosa. Jadi kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, tidak lagi berkata-kata, saya ini adalah orang berdosa, ampunilah aku ya Tuhan, karena saya ini banyak dosa-dosa saya. Tidak lagi seperti saudara kasih. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah diampuni segala dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus. Dia tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dia mati, ya, dan dia bangkit di hari ketiga dan naik ke surga untuk menghapus, mengampuni segala dosa-dosa saya dan seluruh kita yang hadir pada saat ini. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan kita, karena dia sangat baik. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus lah yang dapat bisa mengampuni segala dosa. Lain itu tidak ada. Tidak bisa, walaupun kita banyak duit, walaupun orang kaya, kita menebus dosa kita,
atau dosa saudara kita, anak-anak kita tidak akan bisa. Hanya Yesus, itu pun juga 2000 tahun yang lalu. Kalau nanti atau sekarang tidak lagi bisa seperti dia akan mati, karena hanya dia sekali. Kan dia tadi sekali, hanya sekali dia mati untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita sudah bersyukur bahwa status kita, ya, bahwa tadinya kita adalah orang berdosa, yang tadinya kita harus memang bagian adalah ke neraka selama-lamanya, tetapi karena Yesus telah mati dan dia bangkit, dia mengampuni segala dosa kita, sehingga kita saat ini dikuduskan seperti di Ibrani 10 ayat 10 itu. Dan karena kehendaknya itulah, ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jelas. Jadi bukan karena kehendak kita. Kenapa kita bisa kita kudus itu? Karena kehendaknya dia, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita telah dikuduskan, bukan akan, ya, telah. Ini harus kita pahami. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itu kita harus ingat, selama-lamanya. Jadi bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak, tapi selama-lamanya. Menjadi persoalan atau menjadi suatu pemikiran kita saat ini, percayakah saya saat ini sudah kasih? Percaya nggak kepada firman Tuhan ini bahwa kita itu sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya? Banyak orang Kristen tidak percaya itu. Tapi firman Tuhan mengatakan. Sehingga kalau saya katakan atau kita mengatakan kami adalah orang kudus, buktinya kenapa? Ya kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita sifatnya memberi dan lain sebagainya. Bukan itu yang dilihat Tuhan, tetapi kepercayaan kita beriman. Itu sebenarnya. Itu yang pertama, berkat yang kita harus syukuri, ya. Sehingga kita bisa saat ini secara status identitas kita adalah orang kudus. Nah, yang kedua, bahwa kita bisa saat ini bukan lagi diperhamba dosa, ya, tapi juga sudah dihamba perkebenaran. Kita sekarang sudah menjadi benar di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, ya, bukan di hadapan manusia. Tapi artinya bahwa kita itu di hadapan Tuhan sudah dibenarkan. Itu bukan karena kebaikan kita. Sehingga di 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara kasih, semua orang yang percaya kepada Kristus kini adalah ciptaan yang baru. Jadi kita, karena kita sudah percaya kepada Kristus, sehingga kita saat ini menjadi ciptaan yang baru. Nah, kita menjadi baru karena Kristus, bukan karena kita. Nah, sehingga karena kita sudah baru, karena kita sudah ditebus dan kita sudah diampuni segala dosa kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita semua saat ini yang sudah ditebus dengan sempurna, dengan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di kayu salib dengan dikatakan sudah selesai. Pekerjaan Tuhan di dunia ini sudah selesai untuk kita, ya. Dia sekarang sudah ada di dalam surga. Dia tinggal nanti hanya datang untuk mengangkat kita ke surga selama-lamanya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, baik. Ya, boleh Bapak Ibu duduk kembali supaya kita tenang, karena saya kira-kira 10 menit lagi sudah selesai khotbah saya. Ya, sangat sayang kalau kita tidak ikut ini, karena ini sangat penting untuk kita bersama, sehingga status kita benar, ya. Karena kita ini sangat penting, hidup kita ini, status kita sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul sangat pahami. Jangan kita hanya sebagai orang Kristen saja, tetapi kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga identitas kita harus tahu jelas. Jadi ketika pun kita besok lusa meninggalkan dunia ini, tapi sudah ada kepastian bahwa kita sudah pasti ke surga. Tidak lagi ada rasa ketakutan. Artinya, aduh, bagaimana saya? Apakah saya nanti ke neraka? Apakah saya nanti di mana? Aduh, saya nggak tahu. Tapi ketika firman memberikan kekuatan kepada kita saat ini, kita sudah tenang.
Kalaupun Bapak dan Saudara dan saya ada di sini bisa kuat berapa tahun lagi atau kita nggak tahu, tapi kita harus yakin bahwa kita ada suatu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga orang lain pun akan terberkati. Nah, oleh karena itu yang terakhir sebenarnya sudah kasih yang terakhir ya. Di ayat 7, di ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tugas kita sebagai kasih saat ini ya. Ada banyak mungkin di antara kita bersaudara, mungkin ada salah paham ya. Ada mungkin kesilapan. Tapi kita di dunia ini kita harus saling mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita sebelumnya. Sehingga dikatakan di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita orang kudusnya Tuhan, kalau ada yang salah cepat-cepat minta ampun. Supaya kenapa? Supaya kita ada menikmati damai sejahtera selalu dalam hidup kita. Sehingga betul bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa kita seperti saat ini, tadi sudah dikatakan bahwa kita menjadi orang benar bukan karena kebaikan kita. Seperti kita lihat di Roma dulu satu lagi, ayat 1 Roma, kita lihat di Roma. Ya, kita lihat di Roma. Kita lihat di Roma 5 ya, ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara kasih, ya puji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan melalui darahnya yang kudus. Jadi kita saat ini menjadi tugas kita sebagai kasih, kita selalu bersyukur dan kita terus akan memuji Tuhan. Dan ingat, seperti kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Dunia ini, semua manusia, rencana Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Dengan kita harus tahu, supaya juga mereka datang kepada kebenaran. Dan kita yang saat ini, yang sudah hadir, mari, sudah kasih, Tuhan menghimbau kepada kita supaya kita setiap pagi terus kita boleh datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, kita harus juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan aminkan bahwa kau sudah selamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena usahamu, tapi semata karena kasih karunia Tuhan melalui darahnya yang kudus dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang sudah selesai dengan sempurna, sehingga kita dikatakan menjadi status kita saat ini sudah menjadi orang kudus, dan kita menjadi orang benar, dan kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudusnya. Tetapi kita harus ada tugas bahwa kita yang sudah diselamatkan saat ini, kita terus senantiasa tetap tekun, ya, tetap tekun beribadah. Jangan malas-malas kasih beribadah, tetap beribadah setiap saat kepada Tuhan, membuktikan karena kita ini sudah orang-orang yang diselamatkan, dan kita sudah dijamin, dan kita sudah memperoleh keselamatan kekal. Seperti tadi bahwa judul daripada khotbah saya saat ini, terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kita. Terpujilah Allah yang telah menyelamatkan kita, karena kasih karunia-Nya Tuhanlah kita boleh selamatkan. Sehingga mari saudara kasih, saya percaya kita semua akan diberkati lewat isi hati Tuhan, pikiran Tuhan kepada kita pada hari ini. Terima kasih, kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kami, dan kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena Allah yang telah menyelamatkan kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami, karena Engkau sudah memberikan kepada kami suatu sukacita yang besar,
bahwa kami telah Tuhan kuduskan semuanya karena kasih karunia Tuhan atas kematian Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Engkau bangkit dan naik ke surga. Dan kami sangat yakin dan berpengharapan ketika Engkau datang juga pasti kami akan diangkat di awan-awan sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam surga. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dan Facebook, terlebih kami yang sudah hadir pada saat ini. Sungguh diberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terserahkan kepada Pak Roy.